Dr. Richard Bopengan. Hujatan banyak banget yang datang ya, kanan kiri. Bahkan kemarin pada waktu aku live itu hujatan banyak banget yang datang. Dok, apakah itu Dr. Richard? Apakah kamera wartawan tersebut real? Yes, benar. Itu adalah aku. Dan sebenarnya aku nggak mau bikin penjelasan apapun. Tapi karena ada beberapa kayak buzzer datang, kayak penjual skincare abal-abal memanfaatkan momen ini, seolah-olah buat integritas Dr. Richard itu jelek. Ya kayak, lihat nih Dr. Richard Bopengan nih. Berarti apa semua kata-katanya kan salah semua kan. Ya jadi sehingga aku wajib untuk memberikan penjelasan supaya mereka yang nggak seneng dan mereka pengennya jualan lagi. Mereka kan pengen menghancurkan aku supaya mereka tetap bisa berjualan lagi. Dan aku nggak pengen hal itu terjadi. Dan nggak ada hubungannya juga dengan bopengku, dengan ya skincare abal-abal mereka. Jadi aku pengen kasih tahu ke kalian semuanya. Ya sebenarnya nggak dikasih tahu juga kalian sudah cukup mengerti ya bahwa aku sering banget kan jelasin di podcast-podcast manapun bahwa aku tuh lahir dari keluarga yang amat sangat miskin. Bahwa makan dan sekolah pun aku pun susah. Jadi jangan kena ada perawatan. Dan aku lahir tidak dalam keadaan glowing. Jadi aku nggak ganteng dari lahir. Aku tuh jelek dari lahir, bahkan aku ngomong seperti itu ya. Dan kalau kalian sering aku ceritain ya, waktu SMP, SMA, dan kuliah, itu tuh aku tuh jerawat parah, dan aku sering pencet jerawatku supaya cepat sembuh, dan akhirnya jadi bopengan parah. Dan itu terjadi kayak sudah kuliah itu sudah bopengan parah. Dan pada waktu aku menikah, aku bikinin klinik kecantikan Athena untuk istriku, dan pada waktu itu istriku tuh pengen aku tuh masuk Athena, tapi aku nggak mau. Kenapa? Karena aku tuh minder banget. Namanya kan Dr. Richard ini jelek banget ya. Aku tuh jelek. Kayak gimana bisa aku jadi dokter kecantikan? Coba aku aja ngerasa diri aku jelek. Aku aja nggak bisa ngerawat jerawat aku. Muka aku bopengan semua. Kayak gimana aku bisa jadi dokter di klinik kecantikan? Tapi istriku tuh pada waktu itu meyakinkanku bahwa seorang dokter itu dinilai dari skillnya, dari kemampuannya, bukan dari gantengnya. Kalau dari ganteng dari lahir artinya nggak usah skincare katanya. Dan dia memperlihatkanku banyak dokter lain yang lebih jelek daripada itu. Oh, aku bilang, aku coba. Dan akhirnya jadilah Dr. Richard yang seperti sekarang. Dan aku rasa aku menjadi Dr. Richard yang seperti sekarang, yang aku bisa ngomong lah ya, cukup banyak prestasiku, dapat Most Inspiring Doctor of the Year, bahkan beberapa pialaku aku mendapatkan dari Ibu Menteri, bahkan beberapa pialaku aku mendapatkannya bersama dengan Pak Menteri. Aku pernah dapat piala dengan Pak Erick Thohir. Aku juga pernah menjadi pembicara internasional di luar negeri, satu-satunya yang dapat award di luar negeri. Itu banyak banget prestasiku. Bukan karena aku ganteng. Aku nggak ngerasa aku ganteng. Wah, Dr. Richard. Nggak ada. Itu karena semua prestasi dan karena kemampuanku. Bukan karena aku ganteng ya. Dan kalau ditanya lagi sekali lagi, dok, tapi kok dokter mukanya kok hancur banget, dok? Aku sudah banyak melakukan perawatan. Aku tahu diri pada waktu aku masuk klinik kecantikan, bagaimanapun aku adalah representatif dari klinik kecantikan tersebut. Sehingga mau tidak mau aku harus merawat diriku. Jadi aku perawatan jerawat, aku perawatan bopeng, sehingga jadilah seperti sekarang. Aku sekarang posisinya tuh jarang banget jerawatan. Ya kalau jerawat 1-2 itu pun juga karena biasanya stres ya, hormon nih biasanya ya. Kalau bopengnya itu 90% sebenarnya sudah perbaikan. Ya sudah banyak banget treatment yang sudah aku lakukan. Tapi memang akhir-akhir ini aku jarang banget melakukan treatment karena hampir setiap hari aku ketemu kamera. Kan kalau misalnya treatment itu downtime-nya itu cukup lama ya. Makanya aku bisa membuat banyak produk breakthrough produk dari kayak apa kekuranganku? Ya kayak DNA salmon di rumah saja. Karena kan aku nggak bisa perawatan di klinik kecantikan. Mau nggak mau aku bikin di rumah saja. Artinya apa? Pengalamanku membuatku membuat produk yang lebih baik. Jadi aku nggak ngerasa kayak kekuranganku itu menjadi salah satu kekuranganku. Justru kekuranganku ini bisa menjadi senjata membuat jadi yang lebih baik. Toh aku lahir dalam keadaan yang jelek. Sehingga aku bisa buat kayak skincare yang memang disesuaikan dengan permasalahanku. Aku memang lahir dari berjerawat. Aku memang terlahir dari dokter kecantikan yang sudah bopeng dari awal, sehingga apa? Aku bisa kasih treatment yang terbaik untuk kalian semua. Aku nggak lahir dalam keadaan glowing. Kalau misalnya aku lahir dari keadaan glowing nih ya, berarti kan bukan skincare itu yang bisa bikin dia glowing, memang dia glowing dari lahir aja. Sedangkan aku, ya wajahku rusak parah, aku perbaikan, dan aku sempat ngelihat istriku mukanya juga hancur, aku memperbaikin dia juga. Aku juga bertemu dengan banyak banget pasien, baik flek, Ismi Hidayah, di mana jerawatannya parah banget, aku bisa sembuhin. Sehingga itulah yang membuatku melahirkan produk-produk yang berkualitas, treatment-treatment yang berkualitas dari semua pengalamanku, bukan sekedar gimmick ataupun marketing, tapi dari semua pengalaman hidupku, akhirnya aku bisa menghadirkan klinik kecantikan jauh lebih baik.
Nah kalau aku ngomong ya, gak semua orang itu terlahir cantik dan glowing ya, termasuk diriku ya. Berbahagialah kalian yang terlahir cantik dan glowing ya. Karena beauty privilege di Indonesia, bahkan di dunia ini memang ada apa adanya seperti itu yang dimana-mana kalau kerja aja itu berpenampilan menarik ya. Kalau misalnya ganteng ataupun cantik ya, salah pun bisa dimaklumin. Selingkuh pun kalau ganteng pun gak ada masalah di Indonesia ya. Separah itu beauty privilege. Makanya ya kita harus jadi versi yang lebih baik. Makanya aku pun sudah jadi dokter kecantikan yang jelek nih, pengen berubah jadi lebih baik seperti yang sekarang. Kalau ada yang tanya, dok, dokter sulam alis ya? Memang aku nggak punya alis dulunya. Mau ngomong apa? Masa aku harus nangis di pojokan? Ya aku harus berubah dong jadi versi yang lebih baik daripada diriku yang dulu. Toh orang yang cantik sekalipun menggunakan makeup kan, artinya mereka pengen terlihat jadi lebih cantik lagi. Maka semua orang yang jelek berhak jadi lebih cantik, berhak jadi lebih baik daripada dirinya yang sebelumnya. Nah itulah tugasku, membawa kalian semua dari versi yang lebih jelek jadi versi yang lebih cantik. Karena semua pengalamanku, toh aku juga pernah ada di posisi kalian kan, dan aku berusaha jadi lebih baik. Dok, dokter minder nggak dok dengan semua hujatan yang terjadi? Ada yang bilang dokter bopengan, jelek dan lain sebagainya. Aku nggak minder sama sekali ya. Ya memang itu adalah aku, dan aku ngakui bahwa diriku jelek dari dulu. Dan aku justru bersyukur kenapa diriku jelek. Karena dengan akunya jelek ya, jadi aku pengen menciptakan kelebihanku yang lain untuk menutupi kekuranganku. Semua orang kan punya kelebihan dan kekurangan ya. Kekuranganku adalah fisikku nih. Dan aku pengen menutupin kekuranganku ini dengan cara apa? Menumbuhkan bakatku yang lain ya. Aku pintar public speaking, aku pintar menjelaskan dengan kalian semuanya, aku lebih kreatif dalam edukasi. Sehingga apa? Menutupi kejelekanku yang ini. Andai kata aku ganteng, mungkin kayak sisi bakatku yang lain akan tenggelam. Karena kayak aku terlalu mengandalkan gantengku atau cantikku. Jadi aku bersyukur banget bahwa aku jelek sehingga aku bisa kayak numbuhkan bakatku yang lain di luar daripada itu. Jadi kalian nggak perlu minder ya di rumah ya. Dok, aku jelek dok. Aku hidungnya pesek. Ya nggak ada masalah tentang itu. Bersyukurlah karena itu adalah pemberian Tuhan yang luar biasa. Tapi bukan artinya bersyukur tuh ya udah aku jelek kanan kiri ya biasa aja. Kalian buat diri kalian jadi lebih baik. Kalian tumbuhkan bakat kalian lain sehingga bisa menutupi kekurangan kalian tersebut. Nah sekali lagi ya, aku lahir dari pengalamanku, sejuta pengalamanku yang ada, baik jerawatan, bopengan, menyembuhkan banyak banget pasien, dan aku melahirkan produk-produk yang berkualitas sesuai dengan pengalamanku. Jujur ya, nyembuhin jerawatanku, itu susah banget. Nyembuhin bopengku, itu susah banget. Tadi kan aku sudah cerita di awal ya. Kenapa? Karena bopengku ya, aku harus perawatan di klinik. Kalau di roller atau di subsisi ya, itu 1 bulan sembuhnya. 1 bulan baru perbaikannya. Kayak gimana bisa ketemu dengan kamera seperti ini punya. Akhirnya apa? Aku berpikir, kayak gimana ya caranya supaya aku tuh bisa perawatan, tapi kayak nggak ganggu kegiatanku sehari-hari. Maka aku buat DNA salmon di rumah saja. Breakthrough kan? Kayak aku nyembuhin istriku ya, jerawatannya parah banget. Aku sudah coba obat ini nggak berhasil. Akhirnya aku coba lagi obat ini. Nah, aku buat, sehingga obat ini bagus banget. Dan obat tuh aku kasih Ismi Hidayah. Bagus kan? Ismi Hidayah sembuh kan? Kalau dia ngomong Ismi Hidayah, terima kasih dengan siapa? Terima kasih dengan istriku. Karena berkat aku nyembuhin istriku, jadilah obat seperti itu. Pengalaman yang luar biasa kan? Ataupun juga pengalaman pasien-pasienku yang lain. Aku lahir dari pengalaman yang luar biasa menjadikanku di titik Dr. Richard seperti yang sekarang. Kalian mau percaya dengan aku? Oke. Mau jadi pasienku? Oke. Mau enggak juga enggak ada masalah. Tapi yang jelas, kita jangan mendiskreditkan orang dari penampilan fisik. Aku tidak mau ngajarin kalian seperti itu. Karena semua orang tuh tidak ingin terlahir jelek. Semua orang tuh pengennya tampilnya cantik, pengennya lahirnya cantik, tapi nggak semua orang seberuntung itu. Tapi apapun itu, kita berhak jadi versi yang lebih baik daripada diri kita yang sekarang. Semoga cerita saya ini bisa menginspirasi kalian semua di rumah. Jangan nangis di pojokan. Saya adalah bukti nyata orang jelek, orang miskin yang nggak nangis di pojokan bisa berada di posisi seperti sekarang.